Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teni Mandasari, biasa dipanggil Bu Manda, guru mata pelajaran PPKN di SMK Bina Karya Mandiri. Oke, hari ini kita akan menyajikan video tentang materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu bab 4 untuk kelas 11 mengenai peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia. Silakan simak video berikut ini ya. Saya akan membahas tentang mapel PKN kelas 11 bab 3 tentang hukum dan peradilan internasional, dibuat oleh saya Teni Mandasari SPD. Mengenal hukum internasional. Pengertian sistem hukum internasional. Mempelajari hukum internasional sebenarnya sama juga dengan mempelajari ilmu hukum pada umumnya. Karena hukum pada umumnya merupakan hubungan antara manusia dengan manusia dalam suatu pergaulan. Aristoteles menyatakan bahwa manusia itu adalah Zoonpolitikon dari Jerman, yang artinya manusia selalu bergaul dalam masyarakat, dan dalam hidup bermasyarakat itu manusia selalu berorganisasi. Dari hal inilah kemudian lahir aturan-aturan yang kemudian disebut hukum. Hugo Grotius yang menuliskan De Jure Bil Aspeciis menamakan hidup bersama itu dengan istilah Appetitus Societatis, yang artinya manusia itu selalu hidup bergaul dalam masyarakat karena hidup sendiri-sendiri itu tidak mempunyai tujuan. Hugo Grotius adalah sarjana hukum Belanda yang sangat menaruh perhatian besar kepada kehidupan masyarakat Eropa. Beliau adalah bapak hukum internasional yang menjadikan hukum internasional menjadi sistematis dan meletakkan asas-asas kebersamaan derajat bagi seluruh bangsa di dunia, yang menitik beratkan bahwa hukum itu berada dalam masyarakat. Masyarakat bisa berdiri karena ada sistem hukum yang mengaturnya. Konsep dasar hukum internasional. Hukum internasional mencakup hukum perdata internasional, hukum publik internasional. Hukum perdata internasional ialah hukum yang mengatur hubungan hukum antara warga negara suatu negara dengan warga negara dari negara lain dalam hubungan internasional. Hukum publik internasional atau hukum antar negara ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara yang satu dengan negara yang lain dalam hubungan internasional. Asas-asas hukum internasional. Hukum internasional mempunyai asas-asas yang berlaku di dalam hukum internasional, yaitu diantaranya asas teritorial. Asas teritorial yaitu mengungkapkan bahwa negara yang menyiapkan hukum untuk semua orang dan juga semua barang yang berada di suatu tempat negara tersebut. Asas kebangsaan. Asas kebangsaan ini mengungkapkan asas kebangsaan ialah suatu hukum negara tetap berlaku bagi seorang warga negara walaupun dia berada di suatu negara lain. Asas ini memiliki kekuatan ekstrateritorial. Asas kepentingan umum. Asas menyatakan asas kepentingan umum adalah bahwa hukum negara tidak terikat pada suatu batas-batas wilayah suatu negara karena hukum menyesuaikan diri sama semua keadaan maupun kejadian yang menyangkut suatu kepentingan umum. Asas kepentingan umum. Asas menyatakan asas kepentingan umum adalah bahwa hukum negara
tidak terikat pada suatu batas-batas wilayah suatu negara karena hukum menyesuaikan diri sama semua keadaan maupun kejadian yang menyangkut suatu kepentingan umum. Sumber hukum internasional. Sumber hukum dalam arti material. Sumber hukum dalam arti material adalah sumber hukum yang membahas dasar berlakunya hukum suatu negara. Sumber hukum dalam arti formal. Sumber hukum dalam arti formal adalah sumber dari mana kita mendapatkan atau menemukan ketentuan hukum internasional. Subjek hukum internasional. Pertama, negara. Kedua, Tahta Suci Vatikan. Ketiga, Palang Merah Internasional. Keempat, individu atau manusia. Kelima, organisasi internasional. Keenam, pemberontakan dan pihak dalam sengketa. Lembaga Peradilan Internasional. Peradilan internasional dilaksanakan oleh Mahkamah Internasional yang merupakan salah satu organisasi perlengkapan PBB yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Mengenal peradilan internasional. 1. Pengertian peradilan internasional. 2. Komponen peradilan internasional. Ketiga, penyelesaian masalah sengketa internasional. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video penjelasan dari Bu Manda. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.